Itu kuncinya. Akan sangat sulit anak-anak kita kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Sistem pendidikan itu makan waktu minimal 20 tahun. Tidak mungkin 20 tahun? Minimal. Hai guys, apakah semuanya sudah ada di sini? Sore hari ini aku akan ngambil kesempatan itu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, mudah-mudahan dia udah siap juga. Yang pasti aku udah terima banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru banget, dan terus terang pertanyaannya susah-susah banget. Aduh, Mas Menteri, I don't envy you in your job. Tapi pokoknya please get ready karena ini kayaknya akan menjadi diskusi yang sangat-sangat menarik. Halo Mbak Dian, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Menteri? Gila ya, sekarang gue manggil lo Mas Menteri loh. Gak apa-apa. Bisa panggil apa aja. Biasanya apa kan aja ya? Tapi sekarang kan jadi menteri, jadi Mbak Dian lah. Oh, kalau jadi menteri harus panggil orang lain Mbak gitu ya? Iya, karena nggak enak kalau Dian yang nggak, kalau Dian yang panggil Nadiem, berarti Nadiemnya panggil Dian. Tapi kalau dia panggil gitu. Mas Menteri, saya bilangnya Mbak Dian. Gitu. Mbak Dian. Oke, teman-teman yang udah denger di sini, audience, mungkin nggak banyak yang tahu kalau saya udah kenal Nadiem. Kita dari tahun berapa ya Nadiemnya kenal ya? Jadi aku kenal dari kecil ya. Dari kecil. Hai Mbak Raya, Nadiem rambutnya bagus katanya gitu. Nicely done today. Oke, teman-teman, Mbak Raya Makarim atau kakak kandung dari Mas Nadiem ini adalah teman saya yang saya kenal waktu aku waktu itu lagi produksi film Pasir Berbisik, dan beliau adalah scriptwriternya dan juga roommate saya. Dan sejak kenal Mbak Raya itu berarti tahun 2000 Diem. Terus habis itu gue main-main ke rumah lo, main-main ke rumah Mbak Raya, dan adalah lo waktu itu masih lo udah di kuliah apa belum sih waktu itu? Belum. Itu masih umur 16. Wow, you were still in high school. Iya, masih. Dan lo tahu laptop mana yang paling bagus untuk lo beli? Ya kan waktu itu kan lo ngasih tips-tips itu kan ke gue. Iya. Keren banget. Mbak Dian kayaknya lebih berapa tahun lah, sedikit lebih tua. Nah, ada yang nanya nih, sorry nih gue salah fokus nih, tiba-tiba ada yang nanya, Mas Menteri pakai soft lens ya? Nggak penting banget sih pertanyaannya. Tapi enggak, itu natural ya? Naturales. 100% asli. Oke, kita mulai aja bincang-bincangnya ya sore ini hari ini, karena waktu yang 1 jam itu sebenarnya cuma sebentar sekali, dan sebenarnya ada banyak banget yang pengen gue obrolin sama lo. I don't know if it's okay gue ngomong gue lo, is it okay? Terserah. This is gonna be my first time gue ngomong gue lo sama seorang menteri, but hey, let's make it the first one. Oke, Dim. A lot of questions and it's not easy ya. Not easy questions, but gue mau nanya pertanyaan pertama. Oke. Lo udah nonton Guru-Guru Gokil belum? Belum. Hah? Why? Belum. I thought you would watch it the first time you got the chance to. Kirim dong. It's on Netflix, dude. Belum ketemu di Netflix aku. Belum ada. No, namanya Crazy Awesome Teachers. Itu judul bahasa Inggrisnya. Oke. Malam ini saya cari ya. Oke. Tuh teman-teman, sebelum gue bikin film Guru-Guru Gokil, sebenarnya kita banyak diskusi sama Mas Nadiem ini. Aku sama Mbak Shanti Harmain jadi dapat banyak insight tentang apa aja sih tantangannya di dunia pendidikan. Dan ini yang akan kita bahas juga sore hari ini. Yang pasti Guru-Guru Gokil juga berbicara soal edukasi dan menyentuh sedikit-sedikit tentang isu-isu yang dialami oleh para pengajar kita. Oke. Pertama-tama, kan Mas Nadiem ini dari dunia startup Gojek gitu. Abis itu langsung masuk ke jadi menteri. Aku boleh nanya nggak sih? Kok gue jadi aku kamu ya? Jadi sok manis gini ya? Anyway, sebenarnya itu emang dari awal diminta sama Pak Presiden, atau sebenarnya Pak Presiden nawarinnya posisi kementerian yang lain? Sebenarnya gimana sih ceritanya? Ceritanya yang ditawarkan adalah posisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadinya memang kebetulan aja gitu bahwa posisi yang ditawarkan dan satu-satunya hal yang pasti akan saya terima itu adalah pendidikan gitu. Oke. Dan saya udah bilang itu sama banyak orang bahwa dan itu memang benar gitu, bahwa saya tadinya tidak terpikir sama sekali ingin bergabung ke pemerintah. Itu sama sekali nggak ada. Saya nyaman di swasta. Saya ingin mengerjakan berbagai macam hal di swasta, tetapi passion saya selalu ada di pendidikan.
gitu. Oke. Dan buat saya udah ngukur-ngukur juga gitu. Maksudnya apakah bisa kita melakukan perubahan secara masif untuk Indonesia melalui jalur swasta di pendidikan? Dan jawabannya selalu sulit sekali gitu. Bahwa karena memang ini ranahnya pemerintahan dan begitu banyak sekolah itu berhubungan dengan pemerintahan atau sekolah negeri, jadinya ya kalau ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas potensi masa depan kita ya harus melalui pendidikan dan harus melalui pemerintah. Jadi ya, kebetulan aja gitu. Dulu tuh waktu saya bicara sama Pak Presiden tuh, walaupun kita ngobrolnya mengenai digital teknologi, mengenai bagaimana mengembangkan UMKM di Indonesia, tetapi selalu ujung-ujung SDM, Mbak Dian. Ujung-ujungnya selalu topiknya SDM. Jadinya mungkin karena beliau terus mendengar passion saya di bidang SDM, lalu beliau menginginkan suatu breakthrough, suatu terobosan, jadinya dia mikirnya Nadiem gitu. Oke. Sekarang aku pengen nanya nih jadinya, beda banget nggak sih? Ada culture shock nggak sih waktu pertama-tama akhirnya masuk ke dalam pemerintahan dan jadi menteri? Ada perbedaan nggak sih dengan the way you work daripada dulu? Pastinya ada dong. Kira-kira di bidang apa aja? Dibilang culture shock ya pasti ada culture shock. Karena kan sebelum itu belum pernah pemerintahan. Walaupun saya dulu itu waktu jadi konsultan di McKinsey, saya banyak bekerja di perusahaan BUMN ya. Tapi iya, jadi consulting gitu. Tapi beda sekali. Dari perusahaan BUMN masuk ke birokrasi pemerintahan itu juga besar beda. Culture-nya beda banget ya? Dari sisi bukan hanya culture-nya, tapi juga dari sisi beban administratif yang harus dilakukan, kan banyak aturan. Betul. Dan perlu selalu mendapat persetujuan komunikasinya, birokrasinya ya? Betul, jadinya banyak sekali proses-proses tuh yang tadinya di swasta yang nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Jadi untuk kita mengambil langkah dari A ke B, itu wah banyak banget urusan prosesnya, administratifnya dan lain-lain untuk mencapainya. Jadinya yang bisa dicapai mungkin dalam waktu 1 minggu di swasta itu mungkin culture shock pertama adalah harus bisa sabar gitu. Di pemerintah tuh harus bisa sabar. Semua yang kita mau lakukan, saya biasanya kalau di swasta tuh bisa melakukan dalam seminggu, kalau di pemerintah mungkin akan waktu 2 bulan gitu loh. Jadinya wow, itu besar banget ya bedanya. Betul. Dan itu suatu hal yang ya udah saya harus adaptasi aja gitu. Ekspektasinya juga harus beradaptasi. Itu satu perubahan yang terbesar. Perubahan yang kedua terbesar adalah semua yang kita lakukan kalau di dalam, apalagi di pendidikan ya. Ini di pemerintahan udah seperti ini, tapi di pendidikan semua orang itu stakeholder. Semua orang itu pakar. Semua orang itu pernah jadi murid atau dia pernah punya guru, ya kan? Jadinya karena begitu masif semua perubahan yang kita lakukan, salah satu hal yang saya harus langsung adaptasi adalah bahwa semua orang punya pendapat. Semua orang punya pendapat dan banyak sekali pendapat mereka berbeda-beda. Ya, jadinya itu merupakan hal yang menjadi tantangan yang luar biasa buat saya. Karena semua orang merasa tahu dan banyak punya opini dan banyak yang valid, banyak yang tidak valid. Tapi semua itu harus didengarkan karena kalau misalnya seperti di perdagangan atau di investasi atau apa itu kan topiknya ada pakar-pakarnya gitu kan. Tapi di pendidikan semua orang itu bisa menjadi pakar. Semua orang benar. Nah, Mas Menteri, aku pengen nanya nih, kan tadi sempat disebut nih, Mas Nadiem tuh I am very passionate about pendidikan. Bahkan sempat ngobrol sama Pak Presiden bahwa kepingin membuat sesuatu untuk bisa melakukan reformasi bidang pendidikan. Bahkan kalau misalnya harus lewat jalur swasta, ya kan? So I have to ask, why are you very passionate about education? I mean, sebelum ada jadi menteri-menterian ini, sebelum ada gojek-gojekan ini, as Nadiem Makarim, the person, why is it so important and special for you? Why education particularly? Out of all bidang yang ada atau industri yang ada di dunia ini? Jawaban jujurnya adalah saya tidak bisa melihat cara lain untuk kita sebagai bangsa lompat atau leapfrog ke masa depan. Kita nggak punya waktu untuk mengikuti sejarah atau track record negara-negara lain yang sekarang sudah maju. Kita harus melakukan lompatan, Mbak Dian.
Jadinya dengan apapun yang kita lakukan sebagai bangsa, pendidikan adalah satu-satunya harapan kita untuk bisa melakukan lompatan. Karena semua inovasi di bidang ekonomi, semua inovasi di bidang birokrasi, semua inovasi di bidang penegakan hukum, integritas, dan budaya, itu semuanya ujung-ujungnya datang dari suatu pola pikir, dari suatu mindset, dan kompetensi-kompetensi yang bisa digunakan generasi berikutnya untuk melakukan lompatan berikut. Jadi menurut saya Mbak Dian, generasi kita ini sekarang dan generasi ke atas itu sudah, ya mungkin terlalu telat lah kita untuk bisa melakukan lompatan yang besar. Kita sudah dewasa, kita sudah punya opini, kita sudah punya bias-bias kita sendiri. Tapi generasi muda kita ini yang masih punya mereka tuh masih moldable gitu ya? Cangkirnya masih kosong Mbak Dian. Gitu. Jadinya by the way, aku agak sakit gigi kalau dipanggil Mbak Dian sama orang Nadiem Makarim. Dian aja boleh gak? Gue kayak, kayak kita udah kenal udah lama Mbak Dian tuh gue kayak, oke, anyway. Jadinya menurut saya itu Dian, ya menurut saya, menurut saya pendidikan itu dan apa yang kita maksudkan pendidikan itu bukan hanya sekolah ya. Di benak saya itu pendidikan itu bukan hanya sekolah. Pendidikan adalah juga peran orang tua yang luar biasa pentingnya. Bisa dibilang lebih penting lagi dari sekolah. Adalah peran orang tua sebagai pendidik utama. Dan juga pendidikan yang kita dapatkan dari masyarakat, dari budaya di sekitar kita, dari TV yang kita nonton, konten yang kita konsumsi, dan lain-lain. Itu adalah semuanya pendidikan. Jadi, menurut saya transformasi bangsa ini harus berawal dengan transformasi pola pikir, dan menurut saya pendidikan adalah pendidikan adalah jawabannya untuk mencapai. To probe that question, so you're very passionate about pendidikan in general karena you believe bahwa dengan masa depan bangsa ini itu kuncinya dari pendidikan, Berarti sebenarnya what you're very passionate about adalah kemajuan bangsa ini kan sebenarnya. Can I ask you about your own dream about apa sih tujuan gini. Let me formulate my question. Jadi gini, kalau misalnya apa sih mimpinya Nadiem Makarim tentang the future of bangsa Indonesia tuh yang bagus tuh yang seperti apa? Itu pertanyaan yang bagus sekali, Dian. And very philosophical. Sangat. Tapi mungkin jawaban saya nggak akan terlalu philosophical. Saya itu waktu masih di swasta membangun perusahaan teknologi kayak seperti Gojek itu, datangnya dari frustrasi. Saya frustrasi karena saya melihat potensi ojek-ojek tersebut itu jauh di atas apa yang semua orang yang lainnya melihat, gitu. Banyak orang melihat mereka sebagai suatu sektor yang mungkin nggak terorganize, tidak bisa menciptakan value add, dan tidak bisa melakukan tugas-tugas yang jauh lebih rumit dan kompleks. Menemuin jalan, ya kan? Iya. Tambah-tambahin macet, gitu. Ya, sentimennya negatif. Saya melihat itu dengan lensa frustrasi yang luar biasa. Karena saya bilang bahwa saya nggak percaya asumsi itu. Saya percaya bahwa mereka itu dengan bantuan teknologi berpotensi 10 kali lipat dari apa yang mereka bisa hasilkan sekarang. Gitu. Dan sekarang kita udah tidak bisa hidup lagi tanpa ojol. Ya kan? Gimana bisa bayangin, Dian, kita hidup di Jakarta, di Bandung, di Surabaya tanpa jasa ojol yang luar biasa. Jadi saya mempunyai suatu motivasi untuk melepaskan potensi masyarakat Indonesia dari dulu. Dengan cara apapun. Teknologi, dengan entrepreneurship, dengan lain-lain. Tetapi menurut saya, itu masih di permukaan, Dian. Kalau kita mau masuk ke benar-benar root cause-nya, ya harus kita lepaskan potensi itu dari dia kecil. Dari awal jenjang hidup dia, gitu. Jadi visi saya buat Indonesia itu sebenarnya bukan visi Indonesia tuh menjadi negara seperti apa. Itu bukan di otak saya, itu bukan seperti itu. Lebih mengenai manusia Indonesia itu seperti apa. Mau nanti kita mengejar sektor yang mana, jadi spesial Indonesia jadi jago digital, Indonesia jadi jago agraria, Indonesia jadi renewable energy leader dunia, itu bisa macam-macam. Itu bukan konsiderasi saya. Di benak saya selalu adalah manusia Indonesia yang ideal itu seperti apa. Dan di otak saya yang terpenting adalah pertama punya kreativitas,
kemampuan berkreasi, kemampuan menciptakan hal-hal yang baru, kemampuan berkarya dan secara produktif. Itu berarti kemampuan untuk bisa memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan sebelumnya gitu ya? Nggak ada satu hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Semua sudah pernah dipikirkan sebelumnya. Gojek pun dulu pernah dipikirkan sebelumnya. Lebih penting lagi adalah untuk bisa merealisir suatu hal yang ada di imajinasinya dia. Saya ingin banget bikin batik seperti ini. Lalu dia mengambil langkah-langkah untuk menemukan caranya untuk bisa mencapai mimpi itu. Ya, jadinya bukan hanya kreativitas tapi digabung sama satu lagi namanya kemandirian atau motivasi. Untuk secara independen dia akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai impiannya dia, mencapai keinginannya dia. Jadinya itu proactiveness. Ini saya sekarang lagi maju ke profil pelajar Pancasila nih. Itu tadi 2 profil dari 6 profil dia. Ya, satu adalah kreativitas, satunya lagi adalah kemandirian atau growth. Dia punya growth mindset. Dia rasa ingin tahu, dia akan mengambil secara proaktif langkah ke depannya. Dan kompetensi yang ketiga, kompetensi yang terpenting adalah gotong royong. Kemampuan dia bekerja sebagai suatu tim. Kemampuan dia berkolaborasi dan berempati dengan manusia sesama lain. Karena di masa depan kita nggak ada yang namanya bekerja sendiri di masa depan. Dian aja sebagai bintang film, sebagai aktivis dan lain-lain, mungkin kadang-kadang tampilnya seolah-olah Dian bekerja sendiri. Tapi itu tidak benar kan? Di belakang Dian itu ada tim yang luar biasa yang selalu mendukung Dian, mensukseskan, dan Dian itu bekerja sebagai suatu kelompok, suatu tim. Dan kemampuan berkolaborasi itu akan semakin penting ke masa depan. Itu adalah profil ketiga. Dan yang keempat dari kompetensi ini. Betul. Yang keempat adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan problem solving, critical thinking ya. Betul, kemampuan untuk memproses informasi dengan skeptisisme yang sehat, investigatif gitu ya. Betul, dia harus melihat informasi, dia proses dulu, jangan ditelan aja langsung gitu. Betul. Dia ambil proses, dia melihat itu informasi dan dia memfilter dulu, ini benar apa enggak ya, coba saya pikirkan dulu sebelum saya telan, sebelum saya percayai. Dan kemampuan memecahkan masalah. Dan tentunya yang 2 terakhir adalah, satu adalah keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Itu adalah moralitas, integritas, dan spiritualitas. Dan finally nomor 6 adalah kebinekaan global, yaitu kemampuan mencintai keberagaman, kemampuan mencintai perbedaan, dan bangga dengan perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan opini. Gitu kira-kira 6 profil pelajar Pancasila yang jadi kebijakan ini. Jadi bukan hanya di saya aja sebagai personal, tapi itu telah kita rumuskan menjadi profil pelajar Pancasila yang sistem pendidikan ini harus mendukung 6 profil ini. Jadi you are elaborating, menjelaskan tentang konsep pelajar Pancasila yang ada 6 kompetensi itu ya. Nah, ini banyak nih sebenarnya pertanyaan dengan sekarang kan ada sistem penggantian ujian nasional yang akhirnya diganti dengan assessment kompetensi minimum. Itu apakah kompetensi yang diuji itu adalah ke-6 kompetensi profil pelajar Pancasila ini dengan survei karakter gitu ya? Jadinya betul. Jadinya itu bisa dijelaskan biar kita yang nggak ngerti lebih jelas nggak ya kira-kira Mas Nadiem, kalau misalnya ujian nasional itu diserahkan ke sekolah, penerimaan murid juga berdasarkan zonasi. Ini terus terang awam banget nih, boleh nggak kita dapat enlightenment dari Mas Menteri langsung? Simpelnya seperti ini. Dulu waktu masih ada UN, anak-anak itu dipilih untuk bisa masuk sekolah negeri, SMP dan SMA itu berdasarkan nilai UN mereka. Makanya meledak industri bimbel di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan tutoring, untuk bisa dapat angka tertinggi dan dia bisa masuk SMP dan SMA negeri yang lebih diminat banyak orang. Betul. Pada saat nilai PISA kita keluar, Mbak Dian, pada saat nilai PISA, yaitu evaluasi dari benchmark internasional, kelihatan banget semua murid-murid mereka punya survei kepada anak-anak yang menanyakan juga status ekonomi mereka. Mereka itu lebih mampu atau kurang mampu. Semua anak-anak yang lebih mampu itu bergerombol di sekolah-sekolah SMP dan SMA negeri kita.
Semua anak-anak yang tidak mampu itu bergerombol di sekolah-sekolah SMP dan SMA, SD, SMP, SMA yang swasta. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Alasannya adalah karena ujian nasional, di mana yang jauh lebih mampu untuk membimbelkan anaknya adalah orang dengan ekonomi menengah ke atas. Menengah ke atas. Betul, karena itu kan kuncinya dapat angka UN yang paling tinggi adalah itu. Kalau dia bisa dapat private tutoring apa tidak. Jadi itulah terjadi, itu yang namanya diskriminasi nasional. Itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun ini terjadi. Ya. Nah sekarang sebenarnya asesmen nasional itu buat apa sih? Sebenarnya ujian nasional itu bukan untuk menguji kemampuan individu siswa. Harusnya asesmen nasional sesuai undang-undang itu mengukur sistem pendidikannya. Bukan mengukur potensi, bagaimana potensi anak bisa diukur cuman dari satu tes, dari berapa mata pelajaran. Dia cuma 2 jam seumur hidupnya dia akan dihakimi oleh angka itu. Itu kan nggak masuk akal. Bayangkan kalau satu hari itu kita lagi stres atau apa dan lain-lain. Jadi Dian, itu yang terjadi sebelumnya. Jadi kita ubah, kita kembalikan kepada esensinya, kita merdekakan. Ini bukan tes untuk mengukur potensi siswa ini ke depannya. Ini tes untuk mengukur kualitas pembelajaran di sekolahnya seperti apa. Selama ini gitu ya? Betul. Dan tes itu tidak bisa suatu tes yang bisa dipelajari untuk dapat angka lebih tinggi. Asesmen kompetensi berubah, bukan suatu hal yang bisa dihafal, bukan suatu hal yang bisa dibimbelkan. Asesmen kompetensi adalah mengukur kemampuan kita bernalar kritis. Jadi tadi pertanyaannya dia, itu mengukur apa? Tes asesmen kompetensi itu mengukur kemampuan kita bernalar kritis. Memproses informasi, memecahkan masalah, dan kemampuan kita membaca dan mengerti informasi dari bacaan yang ada. Menganalisa kemampuan bernalar. Tapi pada saat anak itu dites, bukan hanya asesmen kompetensi yang akan kita tes. Kita akan mengetes juga survei karakter. Dan untuk guru dan sekolahnya ada pertanyaan juga survei lingkungan sekolah. Tapi bagi anak-anak yang mengikuti tes itu semuanya dimasukkan dalam satu format yang sama. Jadi tapi ada 3 tes, bukan 3 tes, ada 3 instrumen terpisah yang digabung nanti biar anak itu menjawab semua pertanyaan itu. Asesmen kompetensi, survei karakter, dan juga survei lingkungan sekolah. Dari semua ini, itu akan mengukur sebanyak mungkin 6 profil pelajar tadi yang disebut dia. Dari survei karakter, kita akan menanyakan mengenai norma-norma toleransi di dalam sekolah. Di dalam survei karakter, kita akan tanyakan norma-norma mengenai apa pola-pola gotong royong yang terjadi di dalam sekolah. Contohnya. Seberapa sering mereka bekerja sebagai tim atau proyek kelompok dan lain-lain. Di survei lingkungan sekolah kita akan mengukur seberapa besar peran murid-murid dalam menentukan aktivitas di kelas. Seberapa besar peran mereka dalam memfasilitasi aktivitas di dalam kelas. Dan itu adalah kemandirian, ya kan? Jadinya dengan berbagai macam instrumen ini kita akan membangun suatu gambar mengenai sekolah. Jadi ini ada Din Rivitri nanya, apakah berarti artinya asesmen itu adalah cuma usaha untuk sampling? Dan kemudian kalau misalnya sudah diambil hasil dari sampling tersebut, kan langsung kelihatan tuh zona yang ini, zona yang itu, profilnya seperti apa. Kira-kira kemudian apa yang akan dilakukan dengan data yang didapat? Data yang didapatkan, dan benar, kalau kita approach-nya adalah untuk melihat kinerja daripada sekolah itu, ya, berarti cukup dengan mensampel dari setiap angkatan tersebut. Tidak harus semuanya mengambil asesmen kompetensi tersebut. Hasil daripada tes itu tentunya sekarang tidak bisa digunakan lagi untuk menghakimi siswa. Karena tidak semua anak mengambil tes itu. Tidak bisa lagi dijadikan menjadi suatu penghukuman bagi siswa itu. Tapi angka itu menjadi bagian daripada rapot sekolahnya. Ya kan, sekolah ini sekarang dapat informasi, ini kekurangannya, ini kelemahannya, ini kekuatannya, dan ini langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, berarti cara kita data itu akan kita lakukan untuk memberikan umpan balik kepada sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya mendapatkan informasi itu, dan juga kepada kepala dinasnya atau pemdanya untuk mengetahui dia ini di mana.
sekarang. Dari semua variabel ukuran ini dia bisa mengukur, dia bisa melihat, lalu dia bisa introspeksi. Dan itu yang nantinya akan kita tentukan apakah akan ada berbagai macam target-target untuk menggerakkan angka asesmen kompetensi tersebut, tentunya untuk memicu daerah, dinas, dan juga sekolah-sekolah untuk mencapai angka perbaikan yang lebih cepat, perbaikan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Nadiem sekarang berbicara tentang kualitas kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah-sekolah di masing-masing daerah gitu kan. Itu yang sebenarnya lagi ingin dipotret dengan adanya penggantian ujian nasional ini dengan asesmen nasional ini kan. Oke. Jadi berarti Anda sebenarnya sedang berbicara tentang kualitas guru-gurunya dan pengajarnya, seberapa bagus mereka mengajar manusia-manusia Indonesia tadi untuk bisa memiliki kompetensi-kompetensi, bisa berpikir kritis, bisa punya problem solving, dan juga bisa berpikir kreatif out of the box seperti itu tadi. Nah, itu kan tugas yang berat banget ya, Mas Nadiem. Ini, what do you have in mind? Apa sih kira-kira rencana, gambaran kasarnya aja deh, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk bisa membuat guru-guru kita, staf pengajar kita, itu siap untuk bisa mengajar anak-anak Indonesia untuk bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan yang mungkin mereka sendiri tidak miliki sebelumnya. Karena mereka nggak pernah mendapatkan pendidikan yang mencetak mereka jadi manusia-manusia yang mungkin segitu advance gitu. Dengan tantangan yang berbeda di beda generasi, beda zaman gitu. Gimana kira-kira nih Mas Nadiem? Step pertama adalah kita harus bisa mengukur dulu dong. Jadi sebelum kita bicara mengenai peningkatan kualitas guru atau apa, guru pun sekarang tidak mengerti di mana level anaknya sekarang. Karena kita setiap kali menggunakan UN sebelum itu, tapi setiap kali kita mengambil tes PISA yang global standarnya, tiba-tiba kita kaget sebagai negara. Aduh, kok tertinggal kita. Jadinya step pertama adalah kita ukur dengan ukuran standar global dulu, biar kita tahu seberapa kita ketinggalannya. Dan di bagian elemen apa? Di numerasi kah? Di literasi kah? Atau yang lain-lain? Dimensi-dimensi karakter lainnya. Jadi step pertama Dian, adalah untuk mengetahui kita ini di mana. Jadi sebelumnya aja ngukur sesuatu yang bukan yang benar gitu. Jadi sekarang kita koreksi dulu, ngukur yang tepat, yang penting untuk diketahui. Karena apakah anak itu bisa menghafal puluhan atau ratusan butir informasi, itu tidak akan menjadi suatu hal yang berguna di masa depannya. Tapi apakah dia bisa seumur hidup terus mempelajari dan mengajar dirinya sendiri, itu yang terpenting. Nah, jadi itu pertama kita benarkan dulu, kita koreksi sistem itu. Makanya kita gunakan asesmen kompetensi, dan asesmen kompetensi ini sangat mirip. Jadi kita mengambilnya itu kerangkanya dari PISA dan berbagai macam survei internasional. Jadi kita link, biar kita nggak kaget lagi tahun depan gitu hasil PISA-nya. Setelah itu keluar dan kita bisa mengukurnya, baru kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas guru. Ujung-ujungnya, mengadakan suatu assessment tidak akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita, dia. Satu-satunya cara meningkatkan kualitas pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan salah, kita jangan bilang, oh Mas Menteri berharap bahwa dengan adanya asesmen kompetensi baru ada perbaikan. Tidak. Ngukurnya dulu yang benar. Baru kita perbaiki. Untuk mengetahui, bergerak nggak nih angkanya? Itu baru kita tahu intervensi yang kita lakukan kepada guru-guru itu benar apa tidak. Nah, kalau guru, sekali lagi tidak ada yang bisa menggantikan guru, ini adalah faktor terpenting. Ada berbagai macam aspek yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas guru. Tapi yang pertama harus kita berikan kepada guru untuk bisa memulai proses pembelajaran yang baik. Kita harus pertama memberikan guru kemampuan untuk meningkatkan kompetensi dirinya secara mandiri. Kita baru memberikan platform-platform pendidikan untuk guru yang bisa dia akses sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya dia. Oh, ini itu baru nih, program baru ya? Iya, program baru, tapi tentunya namanya Pak Merdeka Belajar dan Guru sebagai Penggerak. Apakah itu nih program yang itu tuh? Ada macam-macam. Bisa dijelasin dikit nggak Mas Menteri? Kira-kira itu gimana sih cara kerjanya? Bagaimana caranya guru bisa belajar lagi dan gimana cara kita empower guru-guru itu? Apa yang beda dari sebelumnya? Jadi ada yang guru harus pelajari, ada yang guru harus bahasa Inggrisnya unlearn. Unlearn, oke.
Itu sama pentingnya. Kadang-kadang mengunlearn itu juga sama. Yang terpenting adalah pertama, guru itu harus mempunyai karakteristik seperti yang Dian bilang tadi. Dia harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila itu juga. Itu kuncinya. Akan sangat sulit anak-anak kita kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Akan sangat sulit, garis bawah. Sulit gurunya, anaknya itu menjadi mandiri kalau gurunya tidak mandiri. Akan sangat sulit anak itu menjadi bergotong royong atau bekerja berkolaborasi dengan orang lain kalau gurunya tidak kolaboratif. Atau karena kalau gurunya tidak bisa menerima pendapat dari pihak lain, seperti misalnya dari pihak murid. Betul. Jadi bagaimana kita mau anak-anak kita kolaboratif dan partisipatif, tapi gurunya tidak memberikan kesempatan anaknya untuk berpartisipasi dan membantu dalam proses pembelajaran. Jadi itu adalah hal-hal yang pertama harus kita benarkan. Jadi menjadi guru yang baik itu banyak orang punya mispersepsi bahwa menjadi guru baik itu ada kayak kompetensi-kompetensi, ada skill-skill yang harus kita ajarkan. Lalu kita kumpulkan semua dalam satu ruangan, kita kasih seminar, berbagai macam teori pedagogi yang hebat-hebat, lalu boom, guru itu menjadi hebat. Nah, ini adalah mispersepsi. Ini makanya selama berpuluh-puluh tahun kok kayaknya belum ada perubahan masif dari kualitas pembelajaran gitu. Karena yang terpenting adalah mindset daripada guru itu pertama. Apakah guru itu mengerti bahwa dia harus terus belajar? Untuk bisa mengajar, kamu harus terus belajar. Jadi kita harus memberikan dia toolkit untuk belajar secara mandiri. Kedua, untuk kamu menjadi lebih baik, Dian, boleh saya tanya nggak? Kalau Dian belajar acting, itu apa yang membuat Dian menjadi lebih mahir, lebih jago acting over time? Itu apa? Gimana caranya? Latihan, jam terbang. Jam terbang, pelatihan, dan di dalam pelatihan itu siapa yang melalui apa feedback untuk tahu Dian ini lagi tambah baik apa tambah nggak baik, itu dapat dari mana feedback? Dapat dari feedback, dapat dari feedback tuh bahasa Indonesia apa sih? Pokoknya dapat dari masukan. Umpan balik. Dari siapa dia umpan baliknya? Dari rekan-rekan aktor, dari director, dari sutradara, dari semuanya sih. Ya, mengajar Dian itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama acting, nggak ada bedanya dari main piano, nggak ada bedanya dari semua profesi yang membutuhkan suatu craft atau suatu skill, ya. Satu-satunya cara untuk jadi atau olahraga misalnya, satu-satunya cara untuk jadi lebih jago di suatu bidang adalah untuk melihat orang-orang yang sudah jago. Tentunya Dian sering banget lihat aktor-aktor hebat, ya kan, ditonton. Dan juga pada saat melakukan aktivitas mengajar itu diberikan feedback, melakukan observasi dari guru-guru lain yang mungkin lebih pengalaman. Dan guru-guru itu memberikan real time feedback di dalam kelas. Itu lihat apa yang kamu lakukan tadi seperti itu, harusnya seperti begini. Tadi saya suka tuh yang kamu lakukan, kamu menanyakan pertanyaan kepada anak itu karena dia tadi kayaknya distracted gitu. Jadinya observasi. Saya boleh nambahin nggak di bidang ini? Seberapa besar do you think pengajar itu juga harus punya kemampuan untuk entertaining? Karena menjadi guru dan ngajar itu kan ada showmanship-nya kan. Untuk bisa menggrab atensi dari audiensnya, dia tuh harus punya gitu loh pengetahuan yang sama seperti yang dimiliki oleh kami para entertainer. Mengajar itu harus bisa entertaining gitu loh. You need to work hard, bekerja keras supaya kita tidak membosankan. Betul. Dan kita sendiri harus passionate sama apa yang lagi kita obrolin gitu. Kadang-kadang kan guru-guru yang ada di Indonesia itu kan mungkin rata-rata udah nggak passionate lagi sama hal-hal yang diobrolin gitu loh. Jadi dia sendiri mungkin ngantuk gitu. Boleh saya ganti dikit katanya Dian, bukan entertaining. Entertaining agak sedikit kurang tepat. Engaging. Engaging itu sedikit berbeda sama entertaining. Kalau entertaining itu kita menghibur, ya kan, menghibur. Tetapi guru yang baik itu harus bisa engaging ya. Dia harus bisa menjaga atau memaintain fokus daripada. Itu bisa macam-macam. Ada guru-guru yang bisa melakukan itu dengan cara yang keras tapi efektif. Ada guru-guru yang bisa melakukan dengan entertaining, dengan cara yang membuat anak itu merasa senang sehingga terengage. Ada guru-guru yang
memang passionnya di situ dan langsung kelihatan. Passion itu kita nggak bisa bohong loh, Dian. Kalau guru itu punya suatu passion di dalam suatu bidang, itu pasti kelihatan dan anak-anak secara otomatis akan tertular passionnya. Jadi gini, Dian, ini kembali lagi kepada bagaimana, benar banget yang Dian bilang tadi. Kalau gurunya aja tidak tertarik dengan apa yang dia ajarkan, bagaimana anak-anak itu bisa tertarik? Disinilah konsep Merdeka Belajar, di mana kurikulum, yang dimaksudkan kurikulum, itu tidak akan mungkin bisa efektif kalau kurikulum itu dilihat sebagai suatu set menu yang dijejelin kepada para guru-guru, tolong distribusikan materi ini biar anak-anak belajar. Itu namanya bukan pembelajaran, itu namanya penghafalan silabus. Itu namanya bukan pendidikan, itu namanya administrasi silabus. Pembelajaran yang sebenarnya membutuhkan kemerdekaan bagi guru-guru tersebut untuk memilah-milih daripada suatu menu, ya, untuk dia olah lagi dan dia masak untuk membuat masakan-masakan yang benar-benar yang benar-benar disukai oleh murid-muridnya. Jadi kayak chef gitu dong ya? Kenapa? Pakai masak-masak itu jadi kayak chef gitu dong ya, Mas Menteri ya? Betul. Kalau dia tiap hari dipaksain makan catering yang fix aja dan nggak ada variasi menu. Iya, bayangkan gini, Dian seorang koki, tapi setiap hari menunya Dian nggak punya pilihan sama sekali. Dian cuman boleh masak apa yang diterima dari atasan. Nih, cuman ini aja yang boleh masak tiap hari. Passionate nggak mengenai masak sistem itu? Enggak lah, jadi robot kan? Saya. Jadi robot, exactly. Teaching harus menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan untuk gurunya. Dan satu-satunya cara untuk menjadikan suatu profesi menyenangkan, guru itu harus dikasihkan kemerdekaan untuk menentukan saya mau mengajar modul ini dengan cara apa, dengan metode apa, dengan materi apa. Kebebasan dalam menginterpretasi kurikulum dan memilih elemen-elemen dalam kurikulum secara fleksibel itu luar biasa pentingnya untuk menjadikan guru itu bukan suatu administrator daripada pendidikan, tetapi sebuah co-kreator, sebuah mitra yang bersama dengan murid-muridnya menerjemahkan informasi dan ikut berkontribusi dalam berkreasi dalam kurikulum tersebut. Jadinya kebebasan atau kemerdekaan guru dalam menginterpretasi kurikulum itu luar biasa penting. Luar biasa. Sekarang udah jadi merdeka banget nih ya, bebas banget mereka. Belum. Ini lagi bertahap. Kita nggak bisa semua perubahan ini dalam waktu berapa bulan, apalagi dalam masa pandemi. Tapi sorry aku potong, tapi kayak berartinya dengan pembicaraan ini, aku mulai ngerasain bahwa nanti sistem performance appraisal atau pengukuran kinerja mereka juga pasti akan berubah ya, Mas Menteri ya, dengan model seperti ini. Dan tentunya pasti pengukuran kinerja yang berubah akan mengubah juga behavior mereka gitu ya, diharapkan untuk bisa mengubah cara mereka mengerjakan pekerjaannya gitu di kemudian hari. Iya, secara otomatis harus bergerak arah bagaimana kita cara mengevaluasi guru itu harus bergerak dari yang tadinya dia sudah masuk apa tidak, absen, lalu dia telah mengerjakan RPP apa tidak, lalu dia telah melakukan berbagai macam pelatihan apa tidak gitu. Udah jadi kayak tadinya seperti itu kan, administratif, benar. Dan ada poin-poin sistemnya harus lebih berubah menjadi kita mengukur pertama kemampuan dia, dan itu harus diukur juga dengan manusia lain, nggak bisa cuma dengan tes. Makanya guru penggerak perannya luar biasa pentingnya dalam proses evaluasi guru. Hanya manusia. Dian, bayangin kalau Dian orang mengevaluasi Dian itu level actingnya itu dites berdasarkan tes tertulis. Dian terima nggak itu? Enggak sih, karena kita tuh manusia, kita hidup, jadi hasil kerjanya juga sesuatu yang hidup dan nggak bisa direpresentasi hanya dengan angka gitu loh, nggak bisa dijudge hanya dengan angka gitu. Tapi kalau Lukman Sardi atau Christine Hakim datang dan mengevaluasi performance-nya Dian akan karena dia ngerti sebagai terima kan? Terima. Sama aja kayak guru. Jadi kalau kita mau mengevaluasi kinerja guru,
kita harus mencari guru-guru penggerak yang kita tahu punya kompetensi lebih tinggi. Pertanyaan saya, Ya. berapa banyak sih presentasi guru penggerak yang ada di guru-guru yang ada di Nusantara ini? Seberapa besar representasi mereka di antara guru kebanyakan? Kita belum tahu. Kita sedang cari itu sekarang. Jadi sekarang dengan asesmen guru penggerak kita sedang mencari sebanyak mungkin guru penggerak yang sudah mengerti dasar daripada pola pikir sebagai guru. Belum tentu dia guru yang hebat, belum tentu. Tapi dia sudah punya pola pikir yang siap untuk bisa belajar menjadi guru yang hebat. Itu namanya guru penggerak. Dia punya jiwa kepemimpinan. Gitu. Yang bisa memotivasi guru lain tentunya. Oke, aku akan pindah sedikit nih. Tadi ada beberapa komen yang tetap bolak-balik nanya tentang kesejahteraannya guru honorer, kesejahteraan guru honorer. Mind you, teman-teman yang menonton, mungkin kalau bisa kita lihat bersama bahwa dengan adanya Mas Nadiem sekarang ada program baru, ada kebijakan baru di mana dana BOS sekarang sudah bisa digunakan sampai 50% untuk bisa membiayai biaya guru honorer, sementara sebelumnya 15%. Betul nggak begitu nih Mas Nadiem? Gimana nih? Boleh dijelaskan langsung nggak? Sekarang di masa BOS udah nggak ada 50% lagi, udah fully bebas kepala sekolah. Kalau dia mau fully bebas, ya. Udah untuk bayar pulsa juga bisa ya sekarang ya? Limitasi buat pulsa, mau beli laptop, mau beli tablet, mau beli alat persiapan sekolah tatap muka, mau buat bayar guru honorer yang sedang terpukul ekonomi, silakan. Itu diskresinya kepala sekolah. Jadi di masa krisis ini langsung kita buang sekat-sekat tadi, karena kita tahu ini kondisi krisis gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk guru honorer, dan kedepannya ini sedang kita perjuangkan, kan sudah pulsa sekarang untuk guru dan lain sudah kita perjuangkan. Sekarang kita akan perjuangkan lagi, kita pastikan bahwa guru honorer di masa krisis ini juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bansos-bansos lainnya. Itu yang sedang kita coba bantu, itu kesejahteraan. Tapi kan masalah struktural guru honorer ini yang menjadi suatu masalah sangat besar ini sudah bertahun-tahun berakumulasi, di mana jadi Dian saya jelasin sedikit esensinya seperti ini. Karena begitu banyaknya murid yang harus diajarkan, tetapi tidak semua guru-guru itu bisa lulus tes untuk menjadi guru PNS ya, karena berbagai macam alasan. Ujung-ujungnya daerah-daerah dan semua kepala sekolah itu terpaksa mengangkat berbagai macam guru honorer untuk menutupi kebutuhan anak-anaknya. Ini yang terjadi di lapangan dengan kualitas yang belum terbukti. Jadi kita belum tahu ada guru-guru honorer yang sangat baik, ada guru-guru honorer yang kurang baik dan kurang kompeten. Itu pasti variasinya juga tersebar. Jadinya ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun, di mana semakin banyak guru honorer yang bahkan sudah berpuluhan tahun mengajar, tapi mereka tidak dibayar suatu gaji yang layak gitu. Jadinya ke depannya ini makanya ada isu guru honorer ini terjadi, karena mereka sebenarnya harusnya tidak diangkat, tapi karena kebutuhan harus ada guru yang mengajar dan membantu kepala sekolah itu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ini bukan suatu isu yang mudah dan bukan suatu simple yang sederhana. Karena bayangkan kita ada dua isu yang terpisah. Kita harus di satu sisi memastikan bahwa ada minimum kualitas atau kompetensi untuk bisa kita sebut ini guru yang layak mendapat guru gaji yang layak gitu. Di satu sisi lain ada banyak sekali guru-guru yang memang mereka sudah berdedikasi kepada anak-anak dan kompetensinya lumayan, dan beberapa juga ada yang baik dan bekerja lebih keras kadang-kadang, dan mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjadi guru dengan gaji yang layak. Jadinya tantangannya Kemendikbud dan juga Pan-RB, karena ini lintas kementerian, harus ke Pan-RB, Keuangan, Mendikbud, dan Kemdagri. Kita harus mencari jalan di mana anak-anak tidak dikorbankan dan guru-guru honorer tidak dikorbankan. Ini harus menjadi suatu balance di antara dua ini, di mana guru-guru honorer yang memang layak dengan suatu kompetensi level tertentu punya kesempatan yang fair untuk bisa menjadi guru P3K atau PNS yang mendapat gaji yang layak. Nah, ini adalah suatu tantangan yang sedang kita pikir sudah 6 bulan kita mencoba rumuskan bagaimana, dan insya Allah tahun depan
akan kita temukan titik terangnya bagaimana prosesnya untuk menjaga pastikan anak-anak juga mendapat guru yang kompeten, tapi juga guru honorer yang layak mendapatkan penghasilan yang baik, itu mendapatkan. Itu bagaimana caranya gitu, ditunggu episode berikutnya. Kita masih punya beberapa menit lagi. Aku akan minta pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan dengan PSBB dan COVID-19. Oke, Mas Menteri, ini semua kan kita jadi semua kegiatan belajar mengajar tuh jadi distance learning. Kita jadi belajar di rumah melalui daring. Banyak yang nanya, jadi kapan sih sebenarnya sekolah itu buka, Mas Menteri? Kira-kira kalau dari Mas Menteri sendiri penjelasannya seperti apa? Dengan adanya PSBB jilid 2 dan COVID-19 yang juga tidak kunjung turun angkanya. Saya dengan sangat sedih harus menjawab, saya tidak tahu jawaban itu. Karena kalau saya bisa menanyakan COVID-19, kapan Anda akan berada di sini, dan ya tentunya saya akan tahu jawabannya. Tapi saya tidak tahu jawaban itu. Gitu, saya tidak tahu rate kapan kita bisa, ya insya Allah dengan semua inovasi di bidang vaksin yang sudah terjadi, ini mungkin kita bisa mengakselerasi eradikasi daripada musuh yang invisible ini. Tetapi saya nggak punya jawaban karena saya tidak tahu apa arah daripada virus tersebut di Indonesia. Saya tidak tahu level keparahan, dan tentunya yang menentukan apakah zona itu merah, kuning, hijau itu semua ada di Satgas COVID kita. Kemendikbud menentukan aturan mainnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Satgas COVID nasional gitu. Jadinya mohon maaf, tapi untuk saya bisa menjawab secara definitif kapan akan kembali agak sulit. Sulit sekali dan sangat menyedihkan, dan saya mengerti sekali apa dampaknya. Saya punya 3 anak kecil di rumah, di mana mereka itu setiap hari suka kebosanan, ingin bertemu dengan teman-teman lain dan anak-anak lain. Mereka butuh aktivitas, dan saya juga sebagai guru ya juga menjadi, ya bisa dibilang menjadi salah satu korban PJJ, di mana saya harus mengajari modul-modul kepada anak-anak saya sendiri dan menjadi menteri full time, dan bebannya itu luar biasa sebenarnya bagi orang tua. Bukan cuma itu, tapi juga psikososialnya anak-anak itu. Saya sangat khawatir. Kalau ini berlanjutan kelamaan, seperti apa perasaan loneliness mereka, stres mereka. Makanya waktu semuanya komplain mengenai PJJ ini menjadi beban ekonomi yang luar biasa untuk Pulsa, saya perjuangkan siang malam untuk kita bisa dapatkan 7,2 triliun itu untuk bantuan Pulsa. Gitu. Berarti ini sebenarnya pengukuran kinerja tahun ini kira-kira akan ada perubahan nggak sih, shifting maksudnya dari sektor pendidikan ya, dengan adanya corona, dengan adanya terjadi PJJ seperti ini, tentunya pasti harus ada yang di-adjust dong ya, pengukuran kinerja para pengajar maupun juga para pengukuran kinerja murid-murid itu sendiri gitu loh. Menurut saya sudah pasti dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami penurunan kualitas pembelajaran di tahun COVID ini. Itu universal. Seluruh negara akan mengalami degradasi daripada kualitas pembelajaran di masa ini, karena manusia adalah manusia, dia tidak bisa beradaptasi dalam waktu yang begitu cepat gitu. Untuk mengganti moda pembelajaran secepat itu tidak mungkin terjadi. Jadi itu harus kita hadapi bersama, bahwa ini di seluruh dunia mengalami penurunan hasil atau output pembelajaran karena COVID ini. Tapi di luar itu ya tentunya ini masalah mengukur kinerja guru, dan sekarang di masa ini bukan prioritas utama. Prioritas utama kita adalah bagaimana kita bisa selamatkan anak-anak ini masih belajar. Mungkin tidak optimal belajarnya, tapi mereka masih belajar dan tidak ketertinggalan yang luar biasa gitu. Apalagi di daerah-daerah yang susah mengakses internet. Makanya kita mengeluarkan kurikulum darurat yang tadinya makan waktu 3 tahun untuk mengubah kurikulum kita harus lakukan dalam waktu 3 bulan. Dan kita lakukan itu untuk menjawab komplain daripada orang tua, siswa, dan para guru-guru yang terbebani harus menyelesaikan silabus tadi. Jadinya ketuntasan itu menjadi suatu hal yang luar biasa menjadi beban, sehingga anak-anaknya juga menderita karena begitu banyak tugas, tidak punya bimbingan, orang tua pun harus membimbing di rumah tapi belum tahu caranya. Sambil kerja, dan segala macam keterbatasannya. Jadi kita rampingkan kurikulum sehingga sesederhana mungkin, sehingga standar pencapaian guru itu tidak harus semuanya, tapi yang fokus kepada yang esensial saja. Jadi nih ya, kurikulum darurat jadi dicanangkan ya?
Udah 2 Oh, bulan. udah jalan. Udah. Udah 2 bulan. Oke, soalnya tadi ada komen yang nanya kurikulum darurat jadi nggak nih Pak? Tapi kok kalau misalnya udah 2 bulan udah jalan, kok dia bisa komen gitu? Berarti mungkin implementasinya di beberapa daerah mungkin nggak seragam kali ya gitu ya Pak? Tergantung sekolahnya mengambil. Jadi kita Gue jadi manggil lo Pak kalau nih. kita paksakan kurikulum darurat itu yang namanya bukan bantu sekolah. Kalau kita paksakan, jadi itu adalah opsi yang bisa diambil sekolah untuk mengurangi beban jumlah materi atau konten pembelajaran dia. Itu yang pertama. Kedua, banyak lagi yang komplain. Ini masih aja sulit. Anak-anak SD sama anak-anak PAUD gimana? Karena mereka yang paling sulit melakukan PJJ, paling sulit fokus di rumah. Jadi kita ciptakan modul-modul yang spesifik untuk PAUD dan untuk anak SD yang guru-guru bisa membimbing orang tua melakukannya langsung di dalam rumah. 100% offline. Tidak perlu teknologi, tidak perlu internet, tidak perlu kuota untuk melakukannya. Dan itu menjadi kurikulum yang diakui secara nasional. Sehingga kalau guru-guru dan orang tua melakukan proses ini, mereka itu mengikuti guideline daripada Kemendikbud. Jadi kita memberikan berbagai macam, bukan hanya bantuan dari sisi ekonomi dan pendanaan dan fleksibilitas, kami memberikan dari sisi kurikulum dan fleksibilitas juga kita tambahkan biar anak-anak ini nggak ketertinggalan. Dan tentunya jangan lupa TVRI ya Dian. Iya, TVRI juga masuk ya. Betul, TVRI untuk anak-anak yang nggak punya akses ke internet atau lebih susah, paling tidak kalau mereka ada TV mereka bisa mensuplemen pendidikan mereka melalui TV. Tuh ada yang bilang catet, udah ada juga di TV ya teman-teman. Jadi tolong dibuka aja channel TV-nya yang benar. Oke, terakhir, what do you want to say to our audience? Ini waktunya udah mau habis. This is your last remarks. Apa yang kira-kira kita perlu tahu dari Mas Mufti? What is your message? Oke, mungkin message saya yang pertama, mungkin yang penting ya. Yang penting adalah perubahan sistem pendidikan itu makan waktu minimal 20 tahun. Tidak mungkin 20 tahun? Minimal. Itu berapa generasi ya? Satu ya? Transformasi, satu generasi. Oke. Jadi apa yang bisa dicapai dalam 4-5 tahun ke depan adalah kita mencapai tipping point dia. Jadi yang mencapai critical mass, di mana udah jumlah penggerak di dalam sistem ini sudah memiliki mindset sudah cukup dan memiliki mindset yang progresif untuk melakukan perubahan. Jadinya kalau kita bisa mencapai critical mass daripada agen perubahan di masing-masing institusi pendidikan kita, saya rasa perubahan itu harapan saya adalah tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa diputar balik lagi. Mau menterinya siapa, presidennya siapa, perubahan itu sudah rezim yang mana yang sedang berkuasa, pokoknya udah perubahan. Betul. Gitu ya. Betul. Artinya sudah terlalu banyak agen perubahan di dalam sistem, secara otomatis itu akan menciptakan suatu perubahan budaya di dalam sekolah-sekolah kita yang viral. Secara alami dan secara sistemik juga gitu ya. Betul. Yang secara viral itu dia akan memultiply dan akan menginfluence orang-orang di sekitarnya dia. Jadi itu adalah harapan saya. Harapan saya itu tentunya dengan adanya pandemi ini terpukul luar biasa semua rencana kita semua. Tetapi harapannya dengan pandemi ini kebutuhan untuk melakukan transformasi sistem pendidikan kita itu menjadi jauh lebih urgen, dia. Kelihatan banget jauh lebih urgen. Kelihatan banget pertama kalinya peran orang tua itu kelihatan banget sekarang betapa pentingnya. Tadinya nggak ada yang sadar betapa penting peran orang tua. Kedua, tadinya nggak ada yang sadar hubungan interaksi dengan murid dan guru itu suatu hal yang ternyata sangat dibutuhkan murid-murid kita. Belum pernah kita menyadari begitu banyak anak yang kangen sekolah. Dulu tuh pada nggak mau sekolah, sekarang pada kangen sekolah semua. Dan kita dan belum pernah ada jumlah guru dan orang tua yang ngutak-ngutik dengan teknologi untuk menemukan berbagai macam fitur pembelajaran yang bisa digunakan dan ternyata bisa gitu loh digunakan dengan semua tantangannya. Jadinya ini menurut saya mungkin bukan di jangka pendek tapi di jangka yang lebih panjang akan menimbulkan kesempatan emas buat kita melakukan lompatan perubahan, Dian. Jadi itu adalah optimisme saya dan itu harapan saya dan harapannya dukungan dari Dian dan teman-teman untuk bisa mencapai that point of no return, the point irreversible change tadi yang nggak bisa diputar balik lagi. Sehingga kita bisa jadi negara yang saya tahu di dalam hati kita ini sebenarnya bisa gitu loh
menjadi negara yang lebih baik, lebih maju lagi. Dan itu harapannya justru kita bisa capai di saat yang sedang tough banget kayak gini gitu ya. Di saat kita kena pandemi, di saat kita kena kesusahan, justru kita mencapai satu poin di mana kita bisa berubah menjadi versi yang terbaik dari diri kita, bukan begitu? Betul. Ya, terima kasih sekali. Time of crisis kita malah menemukan kualitas baru gitu ya, Mas Nadim ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Nadim. Waktunya sudah habis. Dari tadi udah banyak yang ngingetin. Jangan lupa sholat, Mbak, Mas, gitu. Iya, memang ini dia makanya udah mau selesai ngobrol-ngobrolnya. Thank you so much. Ini akan dipublish dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan kepada Mas Menteri yang sekarang sudah memiliki Instagram account. Silakan di-follow Nadiem Makarim. Terima kasih Mas Nadim. Kalau gitu kita tunggu nanti program-program dan pergerakan selanjutnya. Bye-bye. Good luck for your job di Kemendikbud selanjutnya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye. Bye-bye.